masih di sini, tapi karena hujan mengguyur sejak siang tadi, air sungai meluap. Biasa sekali perjuangan warga desa Kanike hanya untuk membuat jembatan bambu seperti ini. Mereka harus menebang bambu dari dalam hutan, menghanyutkannya di sungai. Nah, Anda bisa lihat sendiri pemirsa, cuaca sangat tidak mendukung, hujan deras, arus sungai juga ikut deras. Perjalanan Indonesia kali ini akan membawa Anda pemirsa ke sebuah desa bernama Desa Kanike yang terletak di kaki Gunung Binaya, Provinsi Maluku. Nah, untuk menuju ke sana kami harus menumpang truk semacam ini karena jalan rusak. Ditambah lagi perjalanan akan dilanjutkan selama 2 hari dengan berjalan kaki. Tampaknya akan menjadi perjalanan yang panjang dan melelahkan. Ikuti terus Indonesiaku. Di musim hujan, jalan berlumpur kerap merepotkan warga yang melintas. Beberapa orang pun terpaksa turun dari truk dan memasang balok-balok kayu sebagai landasan jalan. Syukurlah, akhirnya truk bisa kembali melaju. Dan tibalah kami di Huaulu. Baru beberapa menit berjalan, kami harus menghadapi trek seperti ini. Dan memang inilah yang akan menjadi jalur utama kami untuk menuju ke Desa Kanike. Yang kira-kira jaraknya 28 kiloan dari desa pertama tadi kita masuk. Tanjakan terjal memang cukup menguras tenaga. Akhirnya, kami memutuskan untuk istirahat sekaligus makan siang. Sebuah shelter di tengah hutan ini menjadi tempat saya bersama porter menikmati makan siang. Tak berselang lama, hujan turun mengguyur. Shelter sederhana ini sepertinya tak cukup untuk kami berlindung. Beberapa dari kami harus menikmati makanan di bawah guyuran hujan. Sungguh, situasi yang tidak nyaman. Lama kami menunggu, hujan pun tak kunjung berhenti. Saya akhirnya mengenakan mantel hujan dan bersiap kembali melanjutkan perjalanan. Dari jalan setapak di antara rimbunnya hutan tropis, kami bergerak menyusuri arus sungai. Ini adalah Sungai Waitebo. Setidaknya, kami harus menempuh perjalanan sekitar 4 hingga 5 km melalui jalur sungai ini. Jalur sungai yang tengah surut serta berbatu inilah yang menjadi jalan utama menuju Desa Roho dan Kanike. Tak ada jalur lain. Makin jauh melangkah, kaki kami mulai terasa lelah. Ini adalah jalur yang sangat panjang. Meski datar, berjalan di air membuat langkah terasa lebih berat. Sungai yang harus dilewati pun semakin dalam saja. Sebelum sampai di Desa Roho, kami harus melalui sebuah sungai besar. Sungai ini harus cukup kuat. Jika tidak hati-hati, badan bisa dengan mudah terhempas dan hanyut terbawa arus. Akhirnya kami tiba di Desa Roho, sebuah desa yang ramah yang akan menjadi tempat singgah kami malam ini. Akhirnya setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, berjalan kaki, melewati medan berlumpur, kemudian melewati sungai, akhirnya kami tiba juga di Desa Roho. Ini adalah desa persinggahan pertama kami sebelum akhirnya besok melanjutkan perjalanan ke Desa Kanike yang merupakan tujuan akhir kami. Kira-kira kami masih membutuhkan waktu sekitar 1 hari lagi perjalanan untuk bisa sampai ke tujuan terakhir kami. Malam ini kita istirahat dulu di sini. Hari kedua, sementara Kanike masih 18 km lagi. Sebuah jarak yang tak seberapa
jika ditempuh menggunakan moda transportasi yang memadai. Namun, sisa jarak yang ini akan terasa lebih berat jika ditempuh dengan berjalan kaki. Inilah jalan raya bagi masyarakat Kanikeh untuk terhubung dengan dunia luar. Setelah jalan berlumpur, kembali kami harus melintasi sebuah sungai besar bernama Sungai Waisamata. Tak ada jembatan yang bisa kami gunakan menyeberang dengan mudah. Bisa dibayangkan, jika hujan dan arus air mendadak deras, maka tak mungkin sungai ini bisa diseberangi. Lagi-lagi, hujan turun dengan derasnya. Rintangan kembali kami hadapi. Sudah pukul 3 sore, kami masih belum sampai di Desa Kanikeh. Ini adalah sungai yang biasa dilewati, menjadi jalur utama warga untuk menuju dan keluar dari Desa Kanikeh. Anda bisa bayangkan pemirsa, biasanya sungai tidak sederas ini, tapi karena hujan mengguyur sejak siang tadi, air sungai meluap, arusnya cukup deras dan debit air sungai juga meningkat drastis. Ini hujan juga masih cukup deras. Hujan deras membuat sungai kecil yang tadinya kering ini berubah berarus sangat deras. Rasa-rasanya tak mungkin bagi kami bisa menyeberanginya. Saya hanya bisa terpaku, berpikir bahwa kalau harus menunggu arus sungai surut, bisa jadi kami harus menginap semalaman dalam hujan. Para porter berinisiatif menebang beberapa pohon untuk dijadikan jembatan. Satu demi satu kami melintasi jembatan seadanya ini. Setelah dirasa aman, beberapa batang pohon di jembatan pertama dipindahkan untuk kembali dijadikan pijakan. Sungguh beresiko. Sedikit saja salah melangkah, tubuh kami bisa lenyap tertelan arus. Syukurlah semua bisa melintasi sungai ini dengan selamat. Belum 1 jam kami berjalan, sebuah sungai besar kembali harus dilintasi. Untuk kesekian kalinya, saya harus kembali menyeberang sungai. Ini lebih riskan dibanding sebelumnya. Karena apa? Karena selain arusnya cukup deras, tidak ada jembatan sama sekali. Kami juga tidak bisa menebang pohon untuk menjadikan jembatan karena sungainya cukup lebar. Jadi jalan satu-satunya yang paling aman, mudah-mudahan dengan berpegangan di dahan ini. Kemudian ada satu porter di sana yang meraih tangan saya dan kita bisa menyeberang. Rasa cemas dan ragu menyergap. Jujur, saya takut menyeberangi sungai ini. Arus sungai begitu deras. Batuan di dasar sungai membuat langkah saya rentan tergelincir. Dahan pohon ini erat saya genggam. Untunglah, para porter segera meraih tangan saya. Sungguh perjalanan yang melelahkan dan menguras emosi. Hari semakin gelap. Kanikeh tinggal beberapa ratus meter lagi. Sebelum memasuki Desa Kanikeh, kami harus melalui sebuah jembatan besar yang terbuat dari bambu dan kayu hutan. Ya, inilah satu-satunya jembatan besar yang saya temui selama perjalanan dan merupakan hasil swadaya masyarakat. Desa Kanikeh sudah di depan mata dan Tuhan masih menguji kesabaran kami. Jembatan semen yang menjadi jalan terakhir menuju desa ini putus diterjang arus sungai. 10 jam yang melelahkan, pemirsa, sangat melelahkan. Desa Kanikeh sudah di depan mata, sudah terlihat dari sini gedung sekolah dan juga rumah-rumah warga. Tapi sayangnya akses jembatan yang menghubungkan langsung ke Desa Kanikeh ini putus. Lagi-lagi kami harus menyeberang sungai untuk kesekian kalinya. Seorang porter dengan mudah menyeberangi sungai kecil ini, tapi tidak dengan saya. Hari yang sudah gelap dan tubuh yang lelah membuat saya kesulitan menyeberang. Saya mencoba berpegangan kepada akar-akar pohon, tapi kaki saya tak bisa meraih dasar sungai. Sungai ini terlalu dalam. Akhirnya, rintangan terakhir ini bisa saya lalui. Sungguh perjalanan yang tidak akan pernah saya lupakan. Minggu pagi menjadi hari yang sibuk bagi warga Desa Kanikeh, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.
Sebuah hal yang menarik saya dapati di sini. Jika kebanyakan di daerah lain para perempuan yang menggendong bayi-bayi mereka, di Kanikeh justru sebaliknya. Para laki-lakinya terlihat luas menggendong bayi-bayi mereka. Kaum perempuan memang memiliki peran yang sangat penting di dalam masyarakat Kanikeh. Di desa ini, para perempuan berbagi peran dan tugas rumah tangga dengan suami-suami mereka. Sementara untuk mengurus ladang, perempuan Kanikeh lah yang lebih banyak berperan. Bersama Mama Vince dan Mama Anto, saya pergi ke ladang mengambil ubi untuk kebutuhan makan mereka sehari-hari. Letak ladang masyarakat Kanikeh terbilang cukup jauh dari pemukiman. Untuk menuju ladang milik Mama Vince saja, kami harus menuruni jalan dan menyeberangi sebuah sungai besar. Ladang inilah yang menjadi gudang makanan bagi mereka. Para perempuan ini begitu sigap mengambil ubi sambil bercerita bahwa di Kanikeh, para laki-laki justru jarang terlihat sibuk di kebun. Mama Vince, ini yang nanam ubi jalar di sini siapa? Mama. Mama yang nanam. Ya. Mama yang ambil. Ya. Siang masak? Mama yang masak. Mama yang masak. Ya. Mama yang cuci pasti kan? Cuci Rumput. Sambil terus menggali, Mama Vince bercerita bahwa kondisi seperti ini memang menjadi hal yang lazim. Para laki-laki biasanya akan sibuk untuk urusan membangun rumah atau infrastruktur. Tapi di sisi lain, mereka juga sudah terbiasa mengurus anak di rumah. Sembari menyusuri jalanan desa, saya bertemu dengan seorang bapak yang tengah sibuk menggendong bayinya. Nus dan kebanyakan laki-laki di Kanikeh memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sambil menggendong anaknya yang masih berusia 1 tahun, Nus pun sudah terbiasa sibuk di dapur. Merebus air, sayur, ataupun menyiapkan minum bagi anaknya sudah menjadi rutinitas Nus di rumah. Untuk mencukupi kebutuhan gizi sang anak, Nus memang merasa kesulitan. Tak setiap hari ia mampu memberikan susu bagi sang anak. Pisang rebus atau air gula sudah cukup menjadi makanan yang biasa ia berikan kepada sang anak. Ia tak punya banyak pilihan. Untuk membeli susu butuh waktu berhari-hari karena tempatnya sangat jauh. Ia juga kerap harus mengorbankan kebutuhan susu sang anak untuk membeli kebutuhan pokok lainnya. Keunikan warga Kanikeh memang memberi ciri khas tersendiri. Urusan rumah tangga yang banyak dikerjakan para suami bukan menjadi hal tabu di sini. Denyut kehidupan warga Kanikeh dimulai pagi hari. Perempuan Kanikeh mulai pergi ke hutan maupun ladang. Anak-anak Kanikeh pun bersiap menimba ilmu di sekolah. Penuh semangat anak-anak ini melangkahkan kaki ke sekolah. Dari 6 kelas yang ada, hanya 2 orang guru saja yang mengajar. Marta Selumena salah satunya. Hari ini ia berangkat lebih pagi karena akan ada upacara bendera. Upacara bendera berlangsung hikmat meski dengan keadaan yang ala kadarnya. Teks Pancasila maupun Undang-Undang Dasar hanya tertulis di atas kertas yang beralaskan kardus. Tiang bendera dari bambu pun tak mengurangi kadar kehikmatan upacara ini. Merah putih dikibarkan di kaki Gunung Binaya, sebuah potret nasionalisme dalam balutan keterbatasan yang patut kita banggakan. Upacara selesai, anak-anak pun menuju ke kelas mereka. Ada 5 ruangan di sekolah ini, 1 ruangan diantaranya harus dibagi untuk menampung 2 kelas. Sekolah ini berdinding kayu dan berlantai tanah, hanya atap daun sagu yang kini berganti menjadi lembaran seng. Sementara 1 ruangan harus disekat untuk 2 kelas. Ruang yang lain justru tak memiliki pembatas antar kelas. Buku paket penunjang pelajaran pun hanya ada 1 sebagai pegangan Marta untuk mengajar.
Dari kelas 1, Marta harus berpindah ke kelas 2 untuk memberi tugas. Tak berselang lama, ia harus menuju ke kelas 5 dan 6 untuk mengajar. Begitu seterusnya. Sungguh tidak mudah mengajar 4 kelas sekaligus. Selain keterbatasan tenaga pengajar, Marta juga harus berjuang lebih keras karena buku pelajaran untuk siswa sangat terbatas. Bahkan untuk beberapa pelajaran, Marta harus mengajar tanpa buku panduan sama sekali. Ada nggak kelas yang malah mungkin nggak ada buku paket? Ada. Kelas berapa? Itu kelas 5 sama kelas 4. Sama Ya sekali. hampir semua. Kelas 2 juga nggak ada. Jadi ibu ngajarinnya gimana? Dengan hafalan aja? Sering Iya. sambil inget-inget Iya. pelajaran apa gitu? Biasa sekali perjuangan warga desa Kanika hanya untuk membuat jembatan bambu seperti ini. Mereka harus menebang bambu dari dalam hutan, menghanyutkannya di sungai. Nah, Anda bisa lihat sendiri pemirsa, cuaca sangat tidak mendukung, hujan deras, arus ini juga ikut deras. Ketiadaan infrastruktur sudah terlalu lama dirasakan warga Kanikeh. Dengan bergotong royong, warga Kanikeh mengganti jembatan bambu mereka yang telah lapuk karena cuaca dan waktu. Ya, jembatannya sudah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun? Ya, 5 tahun. Memang harus diganti atau? Ya, harus diganti. Kalau tidak diganti, nanti warga masyarakat di sini jadi korban. Bisa mati dibawa oleh banjir. Sudah ada berapa orang yang meninggal 3. gara-gara? 3. Satu di sini, Kali Waule, satu di Kali Letana di depan kampung kita. Tidak mudah mendapatkan bambu untuk bahan baku jembatan ini. Bambu-bambu ini diambil dari dalam hutan yang berada jauh dari lokasi jembatan. Lantaran ukuran bambu yang cukup besar, satu-satunya jalan untuk memindahkan bambu ini adalah dengan menghanyutkannya ke sungai. Sebagian warga turun ke sungai dan bersiap mengangkat bambu, sementara sebagian lain menunggu di atas jembatan lama. Sayang, belum juga kami memulai mengganti bambu-bambu yang usang, hujan deras mengguyur kami. Dan beberapa orang sudah bersiap-siap di badan sungai untuk mengambil bambu yang dihanyutkan dari hutan. Bambunya sudah dekat, sebentar lagi kita akan ambil. Hujan semakin deras. Arus sungai yang deras menyulitkan saya untuk bergerak. Butuh sekitar 5 batang bambu besar untuk jembatan ini. Usia bambu pun harus yang sudah tua agar diperoleh panjang yang mencukupi. Ya, luar biasa sekali perjuangan warga desa Kanika hanya untuk membuat jembatan bambu seperti ini. Mereka harus menebang bambu dari dalam hutan, menghanyutkannya di sungai. Nah, Anda bisa lihat sendiri pemirsa, cuaca sangat tidak mendukung, hujan deras, arus ini juga ikut deras. Masih ada sekitar 2 bambu lagi yang harus diambil dari sungai. Berat sekali, makanya butuh lebih dari 5 orang yang harus memotong bambu ini. Panjangnya sekitar 30 meter lebih. Tidak mudah untuk menghanyutkan bambu di sungai Huaule ini. Kontur sungai yang berundak dengan batuan yang besar membuat bambu sering tersangkut. Kalau sudah begini, butuh 7 hingga 10 orang untuk mengangkatnya kembali. Kami harus berkejaran dengan waktu. Hujan yang tak juga mereda membuat arus sungai semakin deras. Arus deras bisa membahayakan warga. Kepala desa akhirnya memutuskan pembuatan jembatan baru ditunda sampai besok. Bapak, ini bagaimana? Hujan deras sekali, sungai luap. Jadi kita tidak bisa kerja lagi jembatan. Haha. Nanti besok, hari Senin pagi, baru kita lanjutkan kembali. Program kita menyangkut dengan jembatan. Memang sangat beresiko ya kalau dipaksa untuk hari ini. Kalau kita dipaksa tenaga kerja jembatan, bisa kita juga dibawa oleh banjir. Cuaca hari ini cukup cerah. Warga kembali bersiap menyelesaikan jembatan bambu
yang kemarin sempat tertunda. 5 buah bambu sudah berjajar menggantikan jembatan yang lama. Tak ada paku atau kawat yang digunakan dalam konstruksinya. Semua mengandalkan bahan dari hutan. Ini kuat nggak? Cuman pakai rotan aja? Oh, tali hutan lebih kuat. Lebih kuat? Ya. Kenapa nggak pakai paku? Kenapa nggak pakai kawat? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Kita mau beli dengan apa? Tidak ada uang. Jadi pakai ini pun Ya, kuat? kita pakai ini yang tidak ada uang. Bisa tahan berapa lama kalau begini? 5 tahun juga bisa. 5 tahun bisa? Kalau kenal basah, itu 5 tahun. Tapi kalau diikat di rumah kita, itu lama sampai rumah rubuh juga kita potong. Jembatan ini hanya menggunakan rotan sebagai pengikat. Meski begitu, jembatan cukup kuat menahan beban 10 hingga 15 orang dewasa. Inilah gambaran warga Kanikeh. Meski tak mendapat cukup sentuhan pembangunan, setidaknya warga Kanikeh tak mau menyerah pada keadaan. Hari ini saya bersama Mama Opa dan Dorcas akan turun ke kota untuk menjual biji coklat. Di Roho, para perempuanlah yang kebanyakan turun ke kota untuk menjual hasil kebun sekaligus berbelanja kebutuhan. Dengan saloi di kepala, perempuan-perempuan tangguh ini akan menempuh perjalanan belasan kilometer. Tak jarang mereka juga mengajak anak-anak mereka untuk turut berbelanja. Meski harus melewati jalan setapak dan berbatu, perempuan-perempuan ini memilih bertelanjang kaki. Kami pun harus menyeberangi sungai. Kami saling berpegangan agar tak terseret arus sungai. Aduh, dalam lagi. Sangat tidak mudah ya, dengan membawa beban yang begitu berat, dan kami harus melintasi medan yang seperti ini. Apalagi ada anak kecil yang ikut. Belum lagi kalau kita melewati sungai dengan arus yang cukup kuat, itu juga sangat beresiko bagi dia. Dari sungai, hutan, kembali ke sungai. Inilah rute yang harus kami lalui. Medan sejauh 8 km terasa begitu panjang dan melelahkan. Kalau hujan deras terus gimana kalau banjir sungainya? Kita jalan saja, jalan potong. Jalan potong, Iya. bisa. Tapi lebih lama kah? Lebih lama. Kalau banjir, potong di Sabalador. Tapi kalau banjir gitu bisa sedalam apa? Segini kah? Iya, Iya. Itu terus gimana bawa anak ini? tinggal saja. Ikut menyeberang saja, dipegang tangannya. Ya ampun. Sebuah harapan yang entah kapan menjadi nyata. Hidup dengan minimnya akses akan berakhir. Seteguk air sungai cukup melegakan dahaga kami. Kami segera berkemas dan melanjutkan perjalanan. Kembali kami masuk hutan. Beberapa tanjakan yang harus kami lalui seolah menyerap habis tenaga. Dengan beban yang harus dipanggul nyaris seberat 25 kilo tentu sangat melelahkan. Tiba di desa Huaulu, kami pun mulai bersiap-siap. Sekedar membersihkan diri atau mengganti pakaian mereka sebelum melanjutkan menjual coklat ke kota. Nah, setelah beristirahat sejenak di desa Huaulu, kami berlima akan menuju ke Wahai untuk menjual hasil bumi coklat ini. Harapannya sih nanti di halte Huaulu kita bisa ketemu angkot atau apapun moda transportasi lain yang kita bisa tumpangi untuk menuju ke Wahai. Ayo Mama. Dari desa Huaulu, kami menuju halte tempat biasa warga dari kaki gunung menumpang kendaraan.
Saya sempat berpikir akan mudah untuk mencari tumpangan. Ternyata tidak sama sekali. Lebih dari 1 jam menunggu, tak juga ada kendaraan yang bersedia mengangkut kami. Saya kelelahan dan nyaris putus asa. Syukurlah akhirnya ada mobil bak terbuka yang bersedia mengangkut kami ke Wahai. Setidaknya perlu 1,5 jam perjalanan sampai di tujuan akhir. Mama, ini ke Wahai berapa lama? 1,5 jam. Hah? Paling cepat. Paling cepat. Masih 1,5 jam lagi. Ya ampun, kapan perjalanan ini akan berakhir? Saya nggak tahu. Saya benar-benar kagum dengan mereka. Keadaan yang prihatin ini mereka jalani dengan semangat. Lelah tentu mereka rasakan. Namun demi menjamin perut anak-anak mereka tetap kenyang, semua harus dijalani. Harga coklat yang naik turun terkadang merugikan petani seperti Dorcas, Orpas, dan Martina. Apa boleh buat, coklat harus segera mereka jadikan uang agar bisa segera membeli kebutuhan pokok. Dari sisi-sisi gunung, saya menuju kawasan pesisir pantai. Masih di sekitar kaki Gunung Binaya. Masyarakat desa Masihulan adalah satu dari sekian banyak desa yang menggantungkan hidup dengan mencari ikan. Tidak hanya di laut, warga desa Masihulan juga mencari ikan di daerah muara sungai. Dengan menggunakan keranjang yang biasa disebut anisal, perempuan-perempuan Masihulan mencari ikan dengan cara yang unik. Nah, bagi masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Binaya, mereka tidak hanya menggantungkan hidup dari hasil hutan semata, tapi bagi mereka yang tinggal di kawasan pesisir pantai, mereka juga mengandalkan hidup dengan mencari ikan di kawasan hutan bakau seperti ini. Mama, kita cari di mana? Di sana bisa, di sana bisa. Yang dekat-dekat tanah ya. Mama-mama ini akan bergerak menyusuri tepian hutan bakau. Dengan menggunakan tangan, mereka mencari lubang tempat biasa ikan bersarang. Hal ini tidak mudah karena lubang-lubang ikan tertutup air. Dalam kondisi air pasang seperti ini sebenarnya cukup sulit untuk menangkap ikan ya, karena lubangnya tidak terlihat. Biasanya sih mama-mama ini mencari ikan dalam kondisi air surut atau meti. Cuma namanya jago pasti dapat aja. Kayak tadi Mama Ali baru ngambil sedikit aja, baru nyari sebentar udah langsung dapat. Saya bingung nyari lubangnya yang mana, saya nggak tahu. Sebenarnya nggak terlihat soalnya. Lubangnya mana sih? Ikan-ikan ini akan digiring menuju anisal. Tak butuh waktu lama sampai kami mendapatkan ikan pertama. Tangan-tangan para perempuan ini sangat gesit. Keahlian mereka menangkap ikan dengan tangan kosong tak perlu disangsikan. Makin lama air makin pasang. Kalau sudah begini, mendapatkan ikan menjadi lebih sulit. Semakin pasang air muara membuat ikan lebih mudah melepaskan diri. Tidak hanya itu, air pasang juga membuat dahan dan ranting pohon menyulitkan pergerakan kami. Hari semakin sore dan air semakin pasang. Dengan hasil seadanya, mama-mama memutuskan untuk pulang. Tampaknya ikan tangkapan kali ini hanya cukup untuk lauk saja. Masyarakat Gunung Binaya di Kepulauan Maluku ini mengajarkan saya banyak hal.
bersahaja dengan alam sekaligus tak menyerah pada keadaan yang serba terbatas.